Selamat pagi, Oma, Opa, Om, Tante, saudara-saudari semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya tadi malam diberi mimpi yang indah sehingga bangun pada pagi hari ini diberikan badan yang sehat, rezeki yang berlimpah, dan kita akan memulai aktivitas kita seperti biasanya. Kita akan memasuki ibadah online doa keluarga. Saya yakin dan percaya kita semua selalu diberikan kesehatan, walaupun kita hanya beribadah lewat online, tapi kita selalu dapat berseru dan kita selalu dapat berserah pada Tuhan di dalam setiap penyertaannya. Marilah Oma, Opa, Om, Tante, saudara-saudari semua, sebelum kita masuk ke doa keluarga, kita lakukan saat teduh sejenak. Ya, Oma, Opa, Om, Tante, saudara-saudari semua, sebelum kita memasuki ke mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menaikkan satu pujian dari KK 565 yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni.
Oma, opa, om, tante, saudara terkasih semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu yang tidak berkesudahan. Kau telah menjaga dan melindungi kami dalam tidur kami, hingga dengan bangun pagi hari ini kami menyambutnya dengan penuh sukacita ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya sebagian dari firman-Mu itu dapat kami terapkan dan dapat kami serapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan Yesus. Biarlah kami melakukan aktivitas kami nanti dengan penuh sukacita, ya Bapa. Kiranya Engkau selalu menyertai dan menjaga kami dan memberikan kami kesehatan berlimpah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 48. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang merenungkan dan melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita memasuki bulan Advent dan kita menantikan hari Natal. Dalam rangkaian 25 hari untuk menyambut Natal, kita dipersiapkan oleh panitia untuk mengikuti setiap acara hari demi hari. Hari ini kita mengambil satu pokok tema, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yaitu dari ayat 44. Umat yang terkasih, ada banyak cara orang untuk membalas dendam. Ketika orang menyakiti kita, ketika orang memusuhi kita, membuat kita sengsara, ada banyak cara untuk membalas. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Bagaimana mungkin kita mengasihi musuh kita? Bagaimana mungkin kita mendoakan mereka, sedangkan mereka menyakiti kita, sedangkan mereka mengancam hidup kita, mengancam jiwa kita? Tetapi itulah yang diminta oleh Tuhan, yaitu mengasihi orang yang menganiaya kita,
mendoakan mereka dengan cinta kasih yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, ada banyak cara kita mengasihi musuh kita. Bukankah Tuhan menciptakan langit dan bumi untuk semua orang? Bukankah Tuhan mengasihi juga kepada semua orang? Meskipun ada banyak orang yang memusuhi Yesus. Hendaklah kita juga mengasihi semua orang, meskipun ada banyak orang yang memusuhi kita. Bukankah lebih gampang ketika kita memberi salam kepada orang yang juga mengasihi kita? Bukankah lebih mudah bagi kita mengasihi orang yang juga mengasihi kita? Lalu untuk apa kita harus mengasihi orang yang memusuhi kita? Mendoakan mereka, yaitu supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan. Di ayat 45, firman Tuhan mengatakan dan mengingatkan kepada kita hari ini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sungguh mungkin berat bagi kita untuk mengasihi orang yang memusuhi kita, untuk mendoakan orang yang sungguh berbuat tidak baik kepada kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini, supaya kita tetap mengasihi dan mendoakan orang yang memusuhi kita. Bukankah mereka mengancam jiwa kita? Bukankah mereka mengancam kehidupan kita? Lebih mudah bukan jika kita membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Membalas musuh kita juga dengan perlawanan yang mengancam jiwanya. Tetapi itu bukan ajaran Kristus. Di ayat yang pertama kita juga sudah diingatkan, bukankah kita sudah mendengar, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Bukankah kita lebih mudah melakukan hal seperti itu daripada kita melakukan mengasihi orang yang memusuhi kita? Membenci orang yang memusuhi kita jauh lebih mudah daripada mengasihi orang yang memusuhi kita. Tetapi firman Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Lagu yang sudah kita nyanyikan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti memaafkan segala sesuatu jika kita lakukan dengan kasih, meskipun itu menyakiti kita, meskipun membuat kita tidak nyaman. Tetapi ketika kita melakukan kasih kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang memusuhi kita, disitulah hati kita merasa tentram dan damai. Karena apa? Karena kita memberikan kasih kepada orang yang memusuhi kita. Bukankah kasih itu memaafkan? Mari Bapak Ibu, kita belajar memaafkan orang yang memusuhi kita. Biarlah pembalasan itu hak Tuhan, tetapi mari kita membalas kebaikan dengan kebaikan, kejelekan juga dengan kebaikan. Itulah hal yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan,
kasihilah musuh kita seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu mengasihi mereka dan mendoakan mereka dengan cinta kasih yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengasihi sesama kita yang mengasihi kita itu hal yang biasa. Tetapi marilah kita mencoba untuk melakukan sesuatu mengasihi orang yang memusuhi kita. Ayat yang 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, yaitu mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang yang mengancam jiwa hidup kita, dan mendoakan mereka supaya mereka mengenal cinta kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Sehingga ada banyak orang yang mengenal kasih Tuhan melalui apa yang sudah kita lakukan, yaitu kita mengasihi musuh kita dengan cinta kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetaplah mengasihi mereka, tetaplah berdoa bagi mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menaikkan doa kita. Terutama kita berdoa untuk diri kita agar kita dimampukan oleh Tuhan mengasihi dan mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih dalam kehidupan kami, Engkaulah kasih bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami mengasihi orang-orang yang memusuhi kami dan mendoakan bagi mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami mendoakan mereka, bila tangan Tuhan menolong agar mereka juga mengenal kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami. Agar mereka juga melihat kami bahwa kami juga mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kepada kami untuk semakin hari setia kepada firman-Mu, untuk melakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Saat ini kami berdoa untuk setiap keluarga kami masing-masing, ya Tuhan. Berkati kami, berkati setiap pergumulan kami dalam rumah tangga kami. Kami percaya di balik setiap masalah yang kami hadapi, tangan Tuhan ada anugerah bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk umat-Mu yang berulang tahun. Terima kasih untuk 1 tahun yang sudah Engkau tambahkan bagi mereka. Sukacita dan umur yang panjang Engkau menambahkan bagi hidup mereka, sehingga melalui hidup mereka nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan bangsa dan negara kami, pemimpin pemerintahan kami dalam menangani pandemi ini. Terima kasih untuk setiap perbaikan, setiap perubahan, setiap vaksin yang sudah ditemukan. Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami menyerahkan kehidupan kami hari demi hari ke tangan Tuhan. Mampukan kami untuk mengasihi orang yang memusuhi kami dan mendoakan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya baiklah, Oma, Opa, Om, Tante, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Kiranya itu dapat menjadi pegangan hidup kita dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya yakin dan percaya kemanapun kita melangkah, kita selalu dituntun dan diurapi sama Tuhan Yesus. Baiklah, Oma, Opa, Om, Tante, saudara-saudari semua, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita mengangkat kembali satu pujian dari KK 681 dengan judul Tuhanku Bila Hati Kawanku.
Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi padaku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah firman Tuhan dan juga pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar, dan kita boleh melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari, bahwa kita tetap mengasihi orang-orang yang memusuhi kita dan mendoakan supaya kita dimampukan untuk mengasihi mereka, sehingga banyak orang yang mengenal cinta kasih Tuhan melalui hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.